Operasi militer yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) di wilayah pedalaman Papua berujung pada penemuan 200 pucuk senjata ilegal di rumah kediaman Wakil Ketua Kelompok Kriminal Bersenjata KKB Kelompok 3, serta penangkapan tokoh kunci kelompok tersebut setelah penggerebekan bersenjata yang berlangsung intens. Dalam operasi ini, 3 anggota KKB tewas setelah melakukan perlawanan bersenjata terhadap aparat, sementara target utama berhasil diamankan di tengah kawasan hutan Papua. Penggerebekan tersebut dilakukan setelah aparat memperoleh informasi intelijen yang dinilai valid terkait lokasi persembunyian pimpinan KKB Kelompok 3 yang selama ini menjadi salah satu pengendali utama distribusi senjata dan logistik kelompok tersebut. Rumah yang digerebek bukan sekedar tempat tinggal, melainkan diduga kuat sebagai gudang senjata dan pusat koordinasi aktivitas bersenjata KKB di wilayah itu. Menurut sumber keamanan, jumlah senjata yang ditemukan menunjukkan skala ancaman yang jauh lebih besar dari perkiraan awal. Senjata-senjata tersebut terdiri dari berbagai jenis, mulai dari senjata api laras panjang, senjata rakitan, hingga amunisi dalam jumlah besar yang disimpan secara tersembunyi di beberapa titik dalam bangunan dan area sekitarnya. Penemuan ini mengindikasikan adanya rantai pasukan senjata ilegal yang terorganisir, bukan aktivitas bersenjata sporadis. Saat penggerebekan dilakukan, aparat TNI langsung mendapat perlawanan. 3 anggota KKB yang berada di lokasi menolak menyerah dan melakukan tembakan ke arah pasukan. Kontak senjata pun tidak terhindarkan. Dalam baku tembak tersebut, ketiga anggota KKB dinyatakan tewas di tempat. Tidak ada laporan korban dari pihak aparat dalam insiden ini. Sementara itu, Wakil Ketua KKB Kelompok 3 yang menjadi target utama operasi sempat melarikan diri ke arah hutan setelah menyadari kehadiran pasukan. Pengejaran dilakukan dengan cepat menggunakan taktik penyekatan dan pelacakan medan hutan. Setelah beberapa waktu, yang bersangkutan berhasil diamankan dalam kondisi hidup dan langsung dibawa ke lokasi aman untuk pemeriksaan awal. Penangkapan ini dinilai sebagai pukulan signifikan terhadap struktur kepemimpinan KKB, khususnya Kelompok 3, yang selama ini aktif melakukan aksi kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Aparat menyebut, tokoh tersebut memiliki peran strategis, tidak hanya sebagai pemimpin lapangan, tetapi juga sebagai penghubung jaringan senjata ilegal. Pihak TNI menegaskan bahwa operasi ini merupakan bagian dari langkah berkelanjutan untuk menekan pergerakan kelompok bersenjata di Papua dan memutus jalur suplai senjata yang memperpanjang konflik keamanan. Aparat juga memastikan bahwa operasi dilakukan berdasarkan prosedur dan informasi intelijen yang matang, mengingat potensi risiko tinggi di wilayah tersebut. Dengan ditemukannya ratusan senjata ilegal dan ditangkapnya tokoh penting KKB, aparat menilai bahwa situasi keamanan di wilayah operasi akan mengalami perubahan signifikan. Namun demikian, TNI menegaskan bahwa langkah pengamanan belum berhenti, mengingat masih adanya kemungkinan jaringan lain yang belum terungkap sepenuhnya. Hasil pengembangan awal dari penggerebekan yang dilakukan TNI mengungkap bahwa 200 senjata ilegal yang ditemukan di rumah Wakil Ketua KKB Kelompok 3 tidak berasal dari satu sumber tunggal. Aparat keamanan menilai persenjataan tersebut merupakan hasil akumulasi pasokan dari berbagai jalur ilegal yang selama ini dimanfaatkan kelompok bersenjata di Papua untuk memperkuat kemampuan tempur mereka. Berdasarkan pemeriksaan sementara, senjata-senjata tersebut terdiri dari campuran senjata api standar, senjata rakitan, serta komponen senjata yang dirakit secara terpisah. Beberapa di antaranya diduga merupakan senjata lama yang telah beredar bertahun-tahun di wilayah konflik Papua, sementara sebagian lainnya dinilai relatif baru berdasarkan kondisi fisik dan jenis amunisi yang ditemukan. Aparat menilai keberadaan senjata dalam jumlah besar di satu lokasi menunjukkan bahwa rumah tersebut bukan hanya tempat tinggal, melainkan titik konsolidasi persenjataan. Dari lokasi penggerebekan, TNI menemukan senjata yang disimpan di ruang tertutup, lantai yang dimodifikasi, serta area luar rumah yang disamarkan dengan material alam sekitar. Pola penyimpanan ini mengindikasikan adanya upaya sistematis untuk menghindari pendeteksian udara maupun patroli darat. Dalam analisis awal, jalur masuk senjata ilegal ke Papua diduga melalui beberapa mekanisme. Pertama, penyelundupan lintas wilayah yang memanfaatkan medan geografis Papua yang sulit dijangkau, termasuk jalur hutan, sungai, dan wilayah pesisir terpencil. Jalur-jalur ini kerap digunakan karena minimnya pengawasan langsung dan sulitnya akses aparat ke titik-titik tertentu. Kedua, aparat tidak menutup kemungkinan adanya jaringan pemasok lokal yang berperan sebagai perantara, mulai dari pengumpulan senjata rakitan hingga distribusi amunisi. Senjata rakitan yang ditemukan menunjukkan tingkat pengerjaan yang bervariasi, menandakan bahwa proses perakitannya tidak dilakukan di satu tempat saja, melainkan tersebar di beberapa lokasi. Ketiga, terdapat indikasi bahwa sebagian persenjataan diperoleh dari hasil perampasan atau jual beli ilegal yang melibatkan jaringan kriminal di luar Papua.
Aparat masih melakukan pendalaman untuk memastikan apakah ada keterkaitan dengan kelompok bersenjata lain atau sindikat perdagangan senjata lintas daerah. Peran Wakil Ketua KKB Kelompok 3 dalam konteks ini dinilai sangat strategis. Berdasarkan informasi awal, yang bersangkutan diduga menjadi pengendali distribusi senjata ke anggota lapangan, termasuk menentukan siapa yang berhak menerima senjata, jumlah amunisi yang dialokasikan, serta lokasi penyimpanan cadangan. Struktur ini membuat kelompok tersebut tetap mampu melakukan aksi bersenjata meskipun berada di bawah tekanan operasi keamanan. Aparat menyebut bahwa keberadaan ratusan senjata ilegal tersebut memperlihatkan bahwa KKB Kelompok 3 tidak bergerak secara acak, melainkan menggunakan sistem logistik yang terencana. Hal ini menjelaskan mengapa kelompok tersebut masih mampu melakukan serangan dalam kurun waktu tertentu meskipun aparat meningkatkan patroli dan penindakan. Selain senjata, aparat juga menemukan indikasi keberadaan logistik pendukung, seperti amunisi dalam jumlah besar, perlengkapan perawatan senjata, serta peralatan komunikasi sederhana. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut berfungsi sebagai pusat pendukung operasional KKB di wilayah itu. Wakil Ketua KKB Kelompok 3 yang berhasil diamankan dalam operasi TNI di Papua bukanlah figur biasa dalam struktur kelompok tersebut. Aparat keamanan menilai posisi yang bersangkutan berada pada level strategis dengan kewenangan yang mencakup pengendalian operasional lapangan, distribusi senjata, serta koordinasi antar sel bersenjata di wilayah tertentu. Dalam struktur KKB Kelompok 3, posisi Wakil Ketua berfungsi sebagai penghubung utama antara pimpinan tertinggi dan anggota bersenjata di lapangan. Peran ini membuatnya memiliki akses langsung terhadap informasi sensitif, termasuk rencana pergerakan, lokasi persembunyian, serta titik distribusi logistik. Aparat menyebut bahwa tanpa peran Wakil Ketua, jalannya operasi kelompok akan mengalami gangguan signifikan. Hasil pendalaman awal menunjukkan bahwa Wakil Ketua KKB Kelompok 3 terlibat aktif dalam pengambilan keputusan taktis, khususnya yang berkaitan dengan penempatan anggota bersenjata dan penggunaan senjata api. Dalam beberapa kasus sebelumnya, aparat menduga yang bersangkutan berperan dalam menentukan waktu dan lokasi aksi bersenjata, termasuk mengatur jalur pelarian setelah kontak dengan aparat. Keberadaan rumah kediaman Wakil Ketua yang sekaligus difungsikan sebagai gudang senjata menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi dari pimpinan kelompok terhadap yang bersangkutan. Aparat menilai hal ini sebagai indikasi bahwa Wakil Ketua KKB Kelompok 3 tidak hanya berperan administratif, tetapi juga menjadi penanggung jawab utama pengamanan persenjataan. Dalam konteks organisasi, KKB Kelompok 3 menggunakan pola kepemimpinan yang relatif fleksibel namun tetap terstruktur. Wakil Ketua berfungsi sebagai pengganti pimpinan utama ketika tidak berada di lokasi, serta bertugas memastikan instruksi tetap dijalankan oleh anggota. Model ini memungkinkan kelompok tetap beroperasi meskipun berada di bawah tekanan operasi keamanan. Penangkapan Wakil Ketua KKB Kelompok 3 dinilai akan berdampak langsung pada stabilitas internal kelompok. Aparat menyebut bahwa kehilangan figur kunci ini berpotensi memicu kebingungan di tingkat lapangan, terutama dalam hal komando dan distribusi logistik. Tanpa koordinasi yang solid, kemampuan kelompok untuk melakukan aksi bersenjata secara terorganisir diperkirakan menurun. Selain itu, aparat juga menilai bahwa penangkapan ini membuka peluang besar untuk pengungkapan jaringan lebih luas. Wakil Ketua KKB Kelompok 3 diketahui memiliki pengetahuan mendalam mengenai struktur kelompok, jalur suplai senjata, serta pihak-pihak yang selama ini memberikan dukungan logistik. Informasi ini dianggap krusial untuk memetakan pergerakan kelompok bersenjata lainnya di Papua. Dalam pemeriksaan awal, fokus aparat tidak hanya pada aktivitas individu yang bersangkutan, tetapi juga pada hubungan antar sel KKB yang selama ini sulit terdeteksi. Aparat menilai bahwa kelompok 3 bukan entitas yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari jaringan yang lebih luas dengan pola kerja berbasis wilayah. Penangkapan Wakil Ketua KKB Kelompok 3 juga berdampak psikologis terhadap anggota kelompok di lapangan. Aparat menilai bahwa kehilangan figur pemimpin dapat menurunkan moral, terutama bagi anggota yang selama ini bergantung pada arahan langsung dan suplai senjata dari pusat kendali. Penggerebekan yang dilakukan TNI terhadap kediaman Wakil Ketua KKB Kelompok 3 merupakan hasil dari rangkaian operasi intelijen yang telah berlangsung dalam jangka waktu tertentu.
Operasi ini tidak dilakukan secara spontan, melainkan melalui tahapan pengumpulan data, pemetaan lokasi, serta analisis resiko, mengingat posisi target berada di wilayah yang dikenal rawan perlawanan bersenjata. Menurut sumber keamanan, aparat lebih dulu memastikan bahwa lokasi yang akan digerebek benar-benar digunakan sebagai tempat tinggal sekaligus titik aktivitas KKB. Pemantauan dilakukan dengan pendekatan tertutup untuk menghindari kebocoran informasi yang dapat memicu pelarian target. Setelah seluruh unsur dinilai siap, pasukan TNI bergerak menuju lokasi pada waktu yang dianggap paling minim resiko bagi masyarakat sekitar. Saat pasukan mendekati area rumah kediaman, aparat langsung melakukan penyekatan di beberapa titik strategis. Langkah ini bertujuan untuk menutup jalur keluar masuk serta mencegah anggota KKB lainnya memberikan bantuan atau melakukan serangan balasan. Dalam tahap awal, aparat berupaya melakukan pendekatan sesuai prosedur dengan memberikan peringatan. Namun, situasi berubah ketika sejumlah anggota KKB yang berada di lokasi justru melakukan perlawanan bersenjata. Tembakan dilepaskan ke arah pasukan, sehingga kontak senjata tidak dapat dihindari. Aparat kemudian merespons sesuai aturan yang berlaku dalam operasi penindakan bersenjata. Dalam baku tembak tersebut, 3 anggota KKB dilaporkan tewas di lokasi setelah terus melakukan perlawanan. Aparat memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk melindungi keselamatan pasukan dan mengamankan area. Setelah situasi dinilai terkendali, pasukan melakukan penyisiran menyeluruh di dalam dan sekitar rumah kediaman. Proses penggeledahan menemukan ratusan senjata ilegal yang disimpan di berbagai titik tersembunyi. Aparat menemukan senjata yang disamarkan dalam struktur bangunan, ditimbun di bawah lantai, serta disembunyikan di area sekitar rumah yang sulit terdeteksi. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa lokasi tersebut telah lama difungsikan sebagai pusat penyimpanan persenjataan. Sementara itu, Wakil Ketua KKB Kelompok 3 diketahui telah melarikan diri sesaat sebelum atau saat kontak senjata terjadi. Aparat segera melakukan pengejaran ke arah hutan dengan membagi pasukan ke beberapa tim kecil untuk mempersempit ruang gerak target. Medan hutan Papua yang lebat menjadi tantangan tersendiri, namun pasukan tetap melanjutkan pengejaran dengan mengandalkan informasi lapangan dan taktik pelacakan. Setelah beberapa waktu, target berhasil ditemukan dan diamankan dalam kondisi hidup. Penangkapan dilakukan tanpa kontak senjata lanjutan. Aparat segera membawa yang bersangkutan ke lokasi aman untuk menghindari upaya penyelamatan dari kelompok lain. TNI menegaskan bahwa seluruh rangkaian operasi dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan, baik bagi aparat maupun masyarakat sipil. Wilayah sekitar lokasi penggerebekan juga dipastikan dalam kondisi aman sebelum pasukan meninggalkan area.